Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allah. Maka karenanya apa yang perlu kita tingkatkan setelah Ramadan? Karena peningkatan setelah Ramadan itulah ciri-ciri indikasi bahwa orang itu diterima amal, bahkan bisa juga menerima, diberikan malam Lailatul Qadar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Yaitu masjid-masjidnya semakin makmur. Bahkan ada masjid yang sejak dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan penuh. Justru ada yang masjid mengadakan qiyamul lail, jamaahnya membludak sampai ditaksir 2.000 orang. Ini semuanya adalah hidayah kasih sayang Allah kepada hambanya yang telah menghidupkan bulan Ramadan ini. Maka karenanya pada malam hari ini tentu saja wajar kami ingin mengangkat sesuatu pasca Ramadan. Artinya apa kegiatan setelah Ramadan yang lalu ini? Tentu saja yang pertama-tama kita mengharapkan apa yang telah dijanjikan Allah kepada kita, bahwa bulan ampunan semua dosa, dan mudah-mudahan bukan saja dosa yang telah lalu, demikian pula dosa yang akan datang. Bagaimana disebutkan dalam hadis, maka Ramadan imanan sahabat lalu mengatakan sampai, dan di hadis lain dinyatakan juga akan diampuni dosa-dosa kita yang barangkali dilakukan ke depan. Ini semua adalah rahmat Allah, di samping juga nilai ibadah kita. Dan bulan Ramadan itu luar biasa nilainya. Kalau bulan lain 110, tapi bulan Ramadan ada yang 100, 70, ada yang 700, bahkan ada yang sama dengan nilai 83 tahun 4 bulan, yaitu 1000 bulan. Hanya saja yang jadi pertanyaan kepada saya, kepada hadirin sekalian, baik yang mengikuti pengajian ini langsung di masjid atau radio-radio, apakah amal yang kita lakukan itu benar-benar kita terima, dan bagaimana sikap selanjutnya setelah bulan Ramadan ini? Yang pertama-tama tentu saja kita sudah memahami bahwa hari raya itu ada kaitan kepada ampunan dosa. Maka disebutlah Idul Fitri. Idul Fitri adalah yaitu dikembalikan, berasal dari ada kembali, dikembalikan manusia yang beribadah kepada fitrah,
pada suci dari semua dosa-dosa, diampuni dosa-dosa Allah oleh Allah, dan juga diberi hidayah keberkatan ke depan bagi yang membesarkan, mengagungkan, meningkatkan amal di dalam bulan Ramadan. Maka karenanya semua kita, saya dan para hadirin sekalian, pertama-tama kita mengharapkan apa yang sudah dilakukan dalam bulan Ramadan dengan bersusah payah dengan peningkatan amal dalam berbagai bidang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi keberkatan dalam kehidupan kita di masa-masa yang akan datang. Karenanya jemaah yang berbahagia, patutlah kita menterjemah. Saya membaca beberapa kitab, kebetulan tidak sempat saya susun karena tidak menduga bahwa malam ini adalah giliran saya. Yang intinya bahwa bulan setelah Ramadan disebut bulan Syawal. Syawal bahasa Arab, kalau bahasa kita itu adalah peningkatan, perubahan. Artinya kepada manusia yang telah membesarkan, yang telah mengagungkan bulan Ramadan, maka kepadanya berpeluang untuk meningkatkan pribadinya, meningkatkan ibadahnya dan sebagainya setelah bulan Ramadan ini. Maka disebut Syawal adalah karena bulan ini peningkatan amal setelah manusia dibersihkan daripada dosa. Maka itulah disebut Idul Fitri, yaitu dikembalikan kepada keadaan yang suci. Dengan demikian tanpa kecuali selama kita ikhlas melakukannya, mudah-mudahan kita akan mendapat apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka karenanya apa yang perlu kita tingkatkan setelah Ramadan? Karena peningkatan setelah Ramadan itulah ciri-ciri indikasi bahwa orang itu diterima amal. Bahkan bisa juga menerima, diberikan malam Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar itu, malam Lailatul Qadar bukan bermakna siapa yang diberikan maka tubuhnya gemetar seperti ditembak, ini kena. Jadi tidak, maknanya adalah tidak lain, orang yang menerima Lailatul Qadar itu nilainya yang sangat besar, pribadinya akan sangat baik. Kenapa sangat baik? Karena dia sama sudah beribadat seumur hidup lebih. 84 tahun itu umur yang jarang terjadi, tapi inilah pahala amal yang hanya satu malam, bukan satu malam menunggu malam Lailatul Qadar seperti orang main batu ya. Malam ini kita main batu aja supaya dapat Lailatul Qadar. Tidak, sedang tidur pun kalau Allah menghendaki diberikan. Jadi dengan demikian makna Lailatul Qadar diberikan adalah orang itu akan mendapat hidayah dan orang itu akan memiliki pribadi-pribadi yang disayang oleh Allah, akan menjadi manusia yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan demikian jelas orang-orang yang mendapat Lailatul Qadar itu dia sangat aman menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hari kiamat itu luar biasa. Satu hari kiamat itu adalah sama dengan 1000 tahun. Alfa sanah, 1000 tahun. Bahkan ada dalam surah Ma'arij sampai 50.000 tahun. Jadi dengan demikian satu hari, apalagi khalidina fiha, selama-lamanya dalam surga. Jadi dengan demikian tidak ada batas. Dengan demikian tidak ada makna ibadah kita, tidak ada artinya tidak nilainya yang sedikit ini
dibandingkan dengan nilai hari kiamat seperti 1 jam di waktu pagi dan 1 jam di waktu sore. Berapa lama hari kiamat ditanya pada orang-orang yang nanti berjumpa dengan Allah. Oh ya, pernah hidup beberapa jam di waktu pagi dan beberapa jam di waktu sore. Artinya apa? Tidak ada arti kehidupan ini. Maka dengan demikian satu hal yang membahagiakan kita. Bagi kita yang menyambut Ramadan dengan baik, kita akan diampuni dosa. Apalagi kita tidak pernah meninggalkan kewajiban puasa, hal-hal yang berhubungan dengan puasa. Maka disebutlah di dalam hadis asyamu jumnatul minan, bahwa puasa itu adalah benteng, perisai daripada api neraka. Jamaah yang berbahagia, maka dalam kesempatan ini apa yang perlu kita tingkatkan? Maka kita kembali kepada petunjuk Rasulullah SAW yang di sana dinyatakan, man sama Ramadana atba'ahu sittan min Syawalin kana kasyatin dahri. Rawahu Muslim. Artinya barang siapa berpuasa bulan Ramadan selama 3 sebulan, 29 hari atau 30 hari, maka dilanjutkan dibarengi dengan 6 hari lagi. Maka dengan ada tambahan 6 hari lagi, maka orang itu sama dengan berpuasa setahun. Maka siang dahri seperti dia berpuasa selama setahun. Betapa nilai yang diberikan oleh Allah itu salah satu peningkatan. Pertama diberi contoh, Allah memberi langsung nilainya sampai sama dengan 1000, sama dengan setahun. Ini maknanya apa? Saya membaca dalam kitab dulu bahwa 1000 tahun ini 6 hari kali 10 al-ashru amsaliyah al-hasanatu ashru amsaliyah, kebaikan dibalas 10. Jadi 6 hari kali 10 60, Ramadan 30 hari berarti 30 kali 10 300, jumlahnya adalah 300. Itulah makna setahun. Apa artinya setahun? Kita sudah menjadi kafarah, menjadi penutupan dosa kita selama setahun. Jadi kalau kita disebutkan sampai sama dengan 1000 sebulan setahun, itu artinya Allah melindungi kita selama dalam setahun itu. Jamaah yang berbahagia, kita sudah sama maklum bahwa dalam bulan Ramadan ini banyak sekali kegiatan-kegiatan dalam peningkatan amal. Maka ada orang yang ini nampaknya tahun ini tahun peningkatan bagi masyarakat Aceh. Jadi sampai di mana-mana Qiyamul Lail sudah mulai diadakan pada masjid-masjid yang mereka harus bangun jam 3 malam, dan nampaknya serius. Demikian pula bantuan-bantuan bersedekah buka puasa sampai ditanggung 600 porsi dalam setiap hari dan sebagainya, dan bermacam-macam, yang sehingga kita bergagapan Allah ketika membantu kita banyak caranya. Jadi dengan demikian itulah maknanya وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Jadi Allah akan memberi rezeki yang tidak diduga-duga. Dengan demikian marilah kita teruskan apa yang kita peroleh ini benar-benar berlanjut sehingga kita menjadi manusia yang aman dalam di dunia ini, dilindungi oleh Allah, dan juga aman ketika bertemu dengan Allah pada hari kiamat dengan berbagai balasan
yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya ada orang memahami bahwa puasa itu kan sifatnya rohani saja. Jadi tidak ada nilai dunia. Apalagi kalau kita hidup di dunia melupakan dunia itu tidak membahagiakan, bahkan dianggap kita ketinggalan zaman. Bahkan ada presiden entah di mana dulu kami pernah membaca bahwa presiden melarang rakyatnya berpuasa. Kenapa? Karena puasa itu melemahkan kegiatan kerja. Jadi sehingga dilarang. Karena seseorang yang mengeluarkan banyak tenaga tidak wajar berpuasa, dilarang. Meskipun musibah terjadi kepada yang melarang itu. Jadi yang berbahagia pada hakikatnya. Inilah kalau kita membaca Hikmatul Tasrif wa Falsafatuhu dalam kitab Hikmah Syariat Allah dan Filsafah dari suatu ibadah, maka di sana diterangkan tujuan puasa tidak hanya meningkatkan ibadah hablum minallah, bukan itu saja, tetapi juga meningkatkan hablum minannas. Hablum minannas ini bukan hanya dalam arti kita dalam pergaulan, tetapi yang lebih penting hablum minannas, kehidupan kita dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna daripada kita diberi nilai amal dengan hablum minannas. Maka disebut dalam kitab itu salah satu di antaranya takwiratul iradah. Satu daripada kelebihan Ramadan ini adalah memperkuat motivasi. Arti motivasi, kalau dulunya kita beribadah pura-pura atau tidak serius, bahkan banyak yang tinggal daripada yang dikerjakan, maka dengan puasa sudah sebulan kita tidak pernah berhenti, walaupun lapar, walaupun tidak dilihat orang, kita tetap melakukan dengan sebaik-baiknya, sehingga kita sabar, tahan diri dari makan dan minum karena menjunjung tinggi perintah Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian akan menjadi pribadi yang kokoh, kuat, tidak mudah terpengaruh dengan rayuan-rayuan dunia, dengan kelalaian. Kita selalu siap bahwa saya hamba Allah dan saya siap melakukan kewajiban yang telah diperintahkan Allah. Apalagi perintahnya adalah sederhana. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak diberatkan kita menjaga pokok-pokok. Menjaga yang pokok-pokok saja sudah cukup. Bahkan ada yang bertanya kepada Rasulullah ketika diterangkan oleh Rasulullah tentang hari kiamat. Satu hari kiamat sama 1000 tahun. Satu hari 12 jam di dunia sama 1000 tahun nantinya. Maaf walau Hazalium, kenapa lama sekali? Kenapa lama sekali hari kiamat? Maka Rasulullah menjawab, hari kiamat yang panjang itu adalah bagi orang anak-anak dan ribut nak. Ini memang ada masa-masa sekarang selalu ada anak-anak yang bisa mengganggu, ya. Kadang-kadang dilepaskan oleh orang tua, tidak dijaga. Ini kalau ada pendatang dengan membiarkan anak berani itu tidak ada pahala, karena pahala mengharapkan dari tertib jamaah tetapi mengganggu jamaah. Dan ini di mana saja di sisi kami juga seperti itu. Maka perlu diantisipasi ke depan. Jamaah yang berbahagia. Jadi satu di antaranya seperti yang telah diterangkan tadi, memperkuatkan motivasi.
Kenapa kita hari ini siap? Oh, karena perintah Allah. Besok akan lebih siap. Apalagi tidak seperti puasa yang selama 29 hari, 30 hari. Tetapi adalah dalam batas-batas tertentu. Jadi kehidupan dunia juga diperhatikan. Maka karenanya pada malam hari ini sedikit kita melanjutkan jamaah yang berbahagia. Karena judul kami diperintahkan oleh Pak Imam pengurus masjid adalah tentang keagungan syariat Islam. Keagungan syariat Islam dan keindahan. Bahwa agama kita ini agama yang sangat indah, yang sangat agung. Kalau dulunya waktu datang ada orang yang menganggap ini mengganggu, orang Mekah itu mengganggu, bahkan dianggap agama sihir dan sebagainya, maka dipengaruhi jangan masuk agama. Tetapi karena ini hidayah Allah, kebijakan Rasulullah dan sebagainya, semuanya hilang. Padahal Islam wariban sya'udu wariban kama bada. Memang Islam datang sedikit, tapi karena kebenaran hakikat dari agama ini adalah petunjuk yang agung, petunjuk yang indah, maka tidak bisa tertahan. Kalau sekarang sudah diperkirakan bahwa Islam akan tampil ke depan. Justru ada yang aneh berita baru-baru ini di Israel. Di Israel itu banyak anak-anak yang korban. Jadi bukan berperang dengan manusia dewasa, tapi berperang dengan anak-anak. Yang sehingga ada ibu-ibu, ada anak-anak yang korban. Akan tetapi mereka sabar menghadapinya. Bahkan yang paling aneh, ada orang Israel yang ditawan, maka ketika ditawan diperlakukan sebagai manusia, tidak dianggap musuh. Anda ini adalah bukan musuh kami, karena prinsip agama kami asy-syari'atu an-nuzumul lati liyaqudal usulaha liyaqudal insanu ma ta'allaqu bi rabbih wa ma ta'allaqu bi insan bi insan wa ma ta'allaqu bil muslim wa ma ta'allaqu bil kauni wa ma ta'allaqu bil hayat. Bahwa agama Islam agama yang selalu menjaga hubungan dengan Allah dan juga menjaga hubungan sesama manusia. Walaupun Anda bukan Muslim, Anda wajib kami hormati. Kamu tidak akan disiksa. Kamu makan seperti kami makan. Kebetulan saja karena ditangkap. Kenapa tidak ditangkap? Kalau tidak ditangkap ini berarti bermasalah. Karena Anda memerang kami. Tapi ketika kamu sudah kalah, kami tidak berbuat sekejam apa yang dilakukan oleh saudara-saudara kamu. Maka apa katanya? Kalau demikian benar. Bukan saja saya, kawan-kawan saya juga menyatakan betapa indahnya agama Islam, menghormati manusia walaupun berbeda agama, menghormati manusia walaupun manusia itu berperang dengan kita. Jadi inilah makna daripada syariat Islam. Jadi syariat Islam mengatur hubungan dengan Allah, mengatur hubungan sesama manusia walaupun bukan Islam, dan mengatur hubungan dengan orang Islam, mengatur hubungan dengan lingkungan, dan terakhir adalah mengatur hubungan dengan kehidupan. Artinya agama kita lengkap. Itulah yang disebut kafah. Agama kita ini lengkap. Tidak ada yang sudut-sudut yang dilupakan, yang tidak diatur. Bahkan ada, ini saya membaca yang di sini diterangkan tentang pengakuan. Jadi rupanya Islam semakin lama semakin berkembang, maka
Maka ada sekarang satu masjid, satu gereja masuk Islam. Ada orang yang memang sudah dibunuh tapi belum meninggal. Setelah dia sembuh, mendakwahkan kembali kepada Islam walaupun dulunya adalah pendeta. Jadi pendeta tetapi sudah supaya dia mati, ternyata belum mati. Dan setelah dia hidup kembali seperti biasa atau sehat kembali, maka dia berdakwah lagi. Maka semua pastor-pastor yang bekerja sama dengannya atau di bawahnya masuk Islam semua. Maka inilah kebahagiaan dan sekarang sudah menjadi dai. Bahkan ini berada di Irian barangkali kalau tidak salah. Jadi apa yang saya katakan ini adalah seperti yang diungkapkan oleh seorang tokoh Masehi dari Syria, di mana menyatakan bahwa Muhammad adalah seorang nabi yang terbesar di dunia. Tidak ada seorang yang memperoleh seorang nabi seperti Nabi Muhammad. Yang dibawa adalah agama yang dibawanya adalah paling sempurna. Muhammad adalah telah meletakkan syariat Islam dalam semua aspek kehidupan, baik dalam bidang sosial, bidang ekonomi, bidang hukum, dan seluruh sarjana hukum seluruh dunia telah mengakui keutamaan Muhammad. Bahkan dinyatakan di sini prinsip-prinsip yang dikemukakan oleh Muhammad sesuai dengan ilmu pengetahuan. Dengan demikian apa artinya? Sampai sekarang belum ada orang menjelek-jelekkan Islam, tapi yang jeleknya tidak nampak. Semakin diperiksa, semakin agung. Maka banyak orang-orang di luar Islam yang cerdas mempelajari Islam untuk mencari kejelekan, tetapi ternyata adalah bukan jelek, bahkan dia adalah masuk dalam Islam. Dan banyak ini seperti guru besar Profesor Hawking, guru besar filsafah di Harvard University, menyatakan dengan panjang lebar kedudukan hukum di dalam Islam bersama dengan berbagai mazhab yang timbul di dalamnya. Sehingga saya meyakini sangat bahwa apa yang telah disampaikan, yang kita terima dari syariat Islam adalah semua yang dibukukan ada di sana. Jadi kenapa ini saya angkat? Dan ini sebenarnya inilah ketinggalan kita. Orang di mana saja, lebih-lebih di Indonesia, apalagi di dunia ya, bermacam-macam. Di Indonesia saja ini belum semuanya merasakan nikmat beragama. Bahkan yang nampak bagi sebahagian masyarakat, Islam itu adalah Islam perpecahan dan mudah saja diadu. Agama-agama intoleran, agama bermacam-macam lah. Kita tidak enak menyebutkan satu persatu tuduhan, tetapi semuanya adalah rekayasa dalam rangka melemahkan umat Islam. Bahkan saya membaca sebuah judul yang intinya adalah menerangkan kejelekan Islam. Jadi caranya adalah satu di antaranya sekarang yang sudah dikembangkan di dunia, yaitu mengadakan fitnah, menjelek-jelekkan Islam melalui fitnah yang diada-adakan, yang sehingga seolah-olah Islam itu agama yang harus ditinggalkan, agama ketinggalan zaman seperti yang dikatakan oleh masa Rasulullah, asatirul awalin, agama orang-orang bodoh masa lalu. Jadi jamaah yang berbahagia, dalam kesempatan ini tentu saja kita harus menggali kembali, harus memiliki semangat dengan latihan dalam bulan puasa yang lalu. Mari kita bangkit. Salah satu di antaranya adalah apa yang telah diajarkan oleh Nabi. Nabi sendirian
kemudian ikut Khadijah, ikut Ali, ikut Abu Bakar, beberapa orang. Dan akhirnya beliau ditantang tidak boleh hidup. Bahkan beliau harus lari dari Makkah dan sebagainya. Tetapi semuanya dijalani oleh Rasulullah dan sebagainya. Maka akhirnya ternyata yang benar tetap akan unggul. Demikian pula kondisi kita sekarang ini. Kalau ada orang menganggap remeh, menghina Islam, mungkin dia sendiri akan merasakan menyesal. Bahkan ada orang yang sudah mempropagandakan supaya orang Islam itu harus bermusuhan sesama. Ada bermusuhan disebabkan khilafiyah. Kalau ada kelompok menyatakan pendapat A, maka dicari kelompok lain yang berpendapat B. Kemudian di antara keduanya diadu. Yang sehingga kita sudah menjadi PR sendiri, tidak sempat membangun. Jadi dengan demikian sudah saatnya kita harus menyadari agama kita tidak mungkin dikembangkan oleh orang kecuali oleh diri kita sendiri. Dengan demikian pelajarilah dengan sebaik-baiknya, lebih-lebih dalam menyikapi masalah-masalah perbedaan pendapat. Memang saya ditugaskan untuk menyampaikan masalah-masalah perbedaan pendapat, mencairkan yang berbeda. Dan saya memang dengan tulus menyampaikan kalau ada perbedaan-perbedaan, apalagi yang kami sampaikan bisa dimengadu, dijumpai. Maka kami di masjid sudah membuka peluang untuk bertanya apa saja. Kalau memang ada yang salah, kita rombak langsung. Apa kita ikut yang salah? Apalagi ada yang menyatakan ini sesat. Mana ada orang mau menjadi sesat sebagai api neraka? Tidak ada. Cuma kalau ada orang menerangkan, ya kalau ini sesat Pak, kita robah. Tapi semuanya sudah saya hadapi dan akhirnya bahkan orang-orang pesantren sendiri sudah diundang untuk mengkritik saya, mengkritik. Hai Ustaz, hai rakan-rakan yang sama-sama ada baju ukur masih jaman. Ini pegah ya, apa yang salah tu. Sehingga mengelah masyarakat ini akan dibuat sebuah momen. Apakah sebuah kesimpulan bahawa orang ini adalah tidak boleh diikuti alirannya, aliran sesat. Kita belajar di pesantren sampai 9 tahun khusus di pesantren, kemudian di IAIN 12 tahun. Tidak pernah kita melakukan sesuatu yang sesat. Justru saya bersyukur, andai kata saya tidak menambah ilmu, mungkin ilmu saya seperti dulu. Apa yang diterangkan orang itulah ilmunya. Tapi ini kita sudah mampu memilah ini yang benar dan sebagainya. Ini seperti di Aceh yang lebih penting, jamaah yang berbahagia, kita adalah orang yang fanatik kepada, bukan fanatik, orang yang teguh dengan ahli sunnah wal jamaah. Maka itulah harus kita tingkatkan. Tidak perlu digoyang dan sebagainya. Apalagi ada aliran-aliran lain yang disebut aliran sesat. Itu apa? Kita amalkan yang tidak berfaedah. Dia tidak kita tahu siapa, neneknya juga tidak tahu. Kok kita disebut orang yang menganut aliran itu? Ini namanya propaganda untuk merusak umat Islam di dalam. Jadi bagaimana cara? Oh, kalau ada yang ragu, maka di masjid kami sudah menyediakan peluang untuk berdiskusi. Orang kalau sudah berceramah diberi kesempatan tanya jawab dan harus menjawab apa adanya, tidak perlu mengada-adakan dan sebagainya, sehingga dengan demikian agama kita ke depan akan lebih baik dan orang pun akan beramal menurut keyakinannya, tidak perlu dipaksa harus begini dan begitu. Tapi yang menentukan adalah dari ilmu yang dipelajari.
Maka karenanya disebutkanlah ilmu itu adalah al-bahsu anhu jihadun, bahwa mengkaji ilmu secara mendalam itu suatu jihad, bukan berperang saja. Ini misalnya di Aceh apa masalahnya? Nah, kita pelajari mendalam, akhirnya ada yang benar-benar untung kita tidak terjebak atau tidak menjurus ke sana, dirubah langsung. Apalagi ini ada majelis ulama, kita sampaikan pada majelis ulama, aliran-aliran seperti ini adalah membahayakan dan sesat. Sudah selesai, lembaga kita sudah cukup, ada majelis ulamanya, ada departemen agamanya, ada lembaga hukumnya dan sebagainya. Dan insya Allah kami yakin ketika kita sudah mulai banyak memahami tujuan daripada agama kita ini, kita akan lebih fokus, untuk mengamalkan yang benar, bukan membenarkan. Jadi ada istilah kawan saya, jadi tidak perlu kami angkat lagi, mungkin sudah lupa. Jadi yang lebih penting, sudah terakhir, karena ini malam pertama, terakhir mohon maaf lah, saya ini adalah tidak ada apa-apa, bukan ulama dan bukan orang cerdas, tetapi mencintai ilmu. Dan saya ingin bersahabat dengan semua orang. Kalau ada kesalahan, tegurkanlah, dan bahkan yang menegurkan itu mendapat hadiah. Walaupun saya orang tidak punya, tapi banyak kawan-kawan, banyak anak-anak yang bisa membantu kalau saya membutuhkan. Jadi dengan demikian kita selamat daripada kegiatan-kegiatan yang merugikan kita sendiri. Kalau saya dicaci tidak ada masalah, karena sudah tahu rahasia orang dicaci itu tandanya ini ada orang filsafat baru ini. Kalau ingin maju, kalau ingin ribut, buatlah kemajuan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Allah